Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Amir di Surabaya, Umi. Dengan sahabat Amir di Surabaya. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma alihi shalli wa ala sallam. Baik, langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal fikih praktis haid, Buya. Silakan saya. Alhamdulillah saya belajar lewat video-video Buya yang fikih praktis, Buya. Dan alhamdulillah coba saya menghafal rumus 5 itu memudahkan. Cuman ada beberapa pertanyaan unek-unek yang nggak terjawab gitu loh, Bu ya. Silakan. Istri saya itu punya kebiasaan headnya itu 3-4 hari gitu normal, Bu ya. Cuman pas hari kelima biasanya itu bersih. Di waktu duhur gitu dicek bersih, masih ada. Terus dicek asarnya masih ada, terus maghribnya udah bersih. Isanya juga udah bersih, cuman karena udah bersih isanya, saya terus sholat, suruh mandi. Terus habis gitu, ya karena udah sholat, terus layaknya suami istri gitu. Terus subuhnya juga udah nggak ada. Terus tapi duhurnya besok Keluar ada lagi. lagi itu dikit gitu loh, Bu ya. Katanya ini pembersihan kayaknya, kadang emang ada, kadang nggak ada gitu Bu ya. Itu gimana menghukumi yang Baik. darahnya yang itu ya, Bu ya, yang Baik, kecil gitu Bu. Baik, Terus Masya Allah. yang sholat yang kemarin, terus yang udah terlaksana sama hubungan suami istrinya gimana, itu baik, dosa apa baik, enggak? baik. Sama sekalian nanya Silakan. ciri-cirinya seorang istri yang bersih itu kayak gimana, harus ngelewati berapa jam dulu, Baik. apa kayak gimana gitu loh, Bu ya, Baik. baru dikatakan bersih, biar kita nggak nunggu-nunggu lagi. Baik. Soalnya waktu duhur nggak ada, asar nggak ada, itu kira ini udah bersih makanya mandi. Ternyata besoknya ada gitu loh, Bu ya, gitu. Baik. Mohon maaf. Bisa Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Buya. Baik, tanda faham belajar itu kalau sudah punya pertanyaan. Yang nggak pernah punya permasalahan berarti nggak paham. Berarti Anda termasuk insya Allah yang paham tadi, betul. Jadi memang harus. Nah, kemudian ini jawabannya sebetulnya ada di bagian belakang di dalam pembahasan fikih praktis itu begini. Jika ada seorang wanita darahnya berhenti, apa yang dilakukan? Jika darahnya berhenti di hari kebiasaannya, berarti istri Anda biasanya 4 hari. Tapi betul di hari keempat hari itu kok bersih betul. Maka karena itu hari kebiasaannya, maka dia harus langsung mandi dan melakukan sholat dan sebagainya. Lah kok jika ternyata nanti di hari keduanya, di hari berikutnya, keluar lagi, maka sholat yang dilakukan kemarin tidak sah. Karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya dia menduga suci. Dia menduga suci. Kemudian hubungan suami istri benar dimaafkan oleh Allah karena waktu itu menduga suci. Dan ternyata keluar darah lagi. Karena keluar darahnya masih di dalam 15 hari, maka itu dianggap haid lagi. Berarti sebetulnya kemarin waktu sholat dia masih dalam keadaan haid. Menurut qaul yang dikukuhkan dalam mazhab ini, qaul sahab tadi. Dia adalah dianggap sebagai haid. Cuman istri Anda tidak dosa dalam melakukan sholat dan hubungan suami istri karena apa? Dia menduga itu suci dan dia sudah mandi. Kemudian setelah itu sudah keluar darah haid lagi, berarti kan ternyata dianggap batal mandinya semuanya. Berarti dia masih haid. Tak taunya besoknya bersih lagi karena bersihnya memang di luar di setelah hari kebiasaannya, maka mandi. Karena barangkali itu bersih beneran bersih sesungguhnya. Setelah mandi keluar darah haid lagi. Ya sama kasusnya. Di saat hubungan suami istri tidak dosa. Karena apa? Dia mandi atas dasar dia sudah bersih. Ternyata masih keluar darah haid. Itu seperti itu gambarannya. Nah, kemudian berbeda dengan jika ada seorang istri, biasanya kebiasaannya 5 hari. Misalnya istri Anda punya kebiasaan 5 hari darah keluar, berhenti. Di 5 hari itu berhenti bersih. Cuman ini hari kedua kok sudah bersih. Para ulama mengatakan, jika ada seorang wanita darahnya kok bersih di sebelum hari kebiasaannya, maka dia boleh memilih. Boleh juga mandi saat itu karena sudah terlihat bersih. Atau boleh juga dia menanti sampai hari kebiasaannya. Dan di hari kebiasaannya yang sudah bersih,
maka dan benar bersih, maka dia wajib mandi. Hasilnya sama kalau seandainya nanti keluar lagi, kalau seandainya masih di dalam 15 hari Iya, sebelum lebih dari 15 hari, maka tetap dianggap dia itu adalah haid, seperti itu. iya. Kemudian bagaimana seorang wanita dianggap bersih itu dikira-kira, mohon maaf ini, jika seandainya mengambil kapas putih kemudian dioleskan di wilayah tersebut, di kapas tersebut tidak ada sesuatu, tidak ada darah yang marah, hitam atau hitam kemerah-merahan, atau bahkan tidak ada sufrah wa kudroh, tidak ada kekuning-kuningan atau kekeruh-keruhan. Sebab kuning dan keruh itu adalah sisa-sisa darah. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, mazhab lain mengatakan sudroh kudroh bukan bagian daripada haid. Tapi kalau sudah tidak ada sufrah kudroh, sehingga mohon maaf, sehingga kalaupun ada bebasahan seperti lidah tidak berwarna, maka itu adalah dianggap bersih. Dan seorang wanita tidak harus melihat setiap saat, hanya diperkirakan menjelang sholat dilihat, kapas dioleskan, oh bersih ya sudah, lalu mandi, seperti itu. Terima kasih, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Yang jelas yang dilakukan, yang Anda lakukan dengan istri, mulai dari sholatnya istri dan hubungan suami istri adalah tidak dosa karena ada dasarnya, yaitu menduga suci dan sudah mandi. Allah a'lam bishawab.